kami himpun baik dari masyarakat maupun dari korban selamat, memang semula ini eh, seorang penjual di toko buah yang juga menjadi tetangga atau teman-teman dari para korban ini mendatangi para korban ya yang ada di dekat rumahnya atau dekat toko buah tersebut sambil marah-marah dan membawa senjata tajam berupa golok atau parang, sempat menggoyang-goyangkan juga pagar rumah dan akhirnya masuk ke dalam rumah. Waktu itu di dalam rumah ini terdapat 7 orang, dua kakak ya, jadi dua keluarga. Dan pemilik rumah ini sempat mengatakan bahwa pelaku ini langsung masuk melakukan penyerangan terhadap 3 orang dan bahkan mengancam untuk menyerang semua penghuninya. Bahkan di sana juga terdapat satu anak kecil, di mana akhirnya dapat diselamatkan oleh ibunya atau pemilik rumah eh, hingga sempat akhirnya mengalami pingsan ya ibunya. Setelah itu eh, pelaku dalam hal ini kemudian diamankan oleh warga tempat dan juga akhirnya relawan yang ada di sekitar lokasi ini mengkoordinasi dengan tim medis untuk ambulans datang dan juga pihak kepolisian hingga akhirnya pelaku ini bisa diamankan. Begitu rekan Farid. Baik, lalu apakah sudah diketahui motif dari pelaku hingga menyerang korban ini, rekan Reza? Ya, dari keterangan pihak kepolisian kami masih menunggu ya karena masih ada penyelidikan masih berlangsung. Namun dari informasi yang kami gali-gali dari warga dan juga dari pemilik rumah ini dipicu adanya persoalan pribadi dan diduga adanya uang yang diduga dicuri. Jadi penjual toko ini merasa uangnya ini sejumlah 1,5 juta rupiah ini dicuri. Kemudian dia menuduh bahwa ketiga korban ini yang mengambil hingga akhirnya terjadi mediasi, kemudian sepakat akan ada upaya pengembalian uang tersebut dan lain sebagainya. Ini masih informasi dari warga ya. Namun penjual toko atau penjual di toko buah ini yang eh, sebelumnya sempat ikut mediasi dan sempat katanya sudah reda, tapi kemudian tiba-tiba marah, mengamuk, dan ini juga akhirnya menyerang para korban. Begitu rekan Sari. Baik, lalu bagaimana kondisi terkini dari ketiga korban, rekan Reza? Ya, dari informasi kemarin tengah malam ya sampai dini hari memang korban ini semula ditangani. Ada 2 korban yang ditangani di ambulans, di dalam ambulans, di depan rumah, dan satu korban ini yang langsung sudah lebih dulu bawa ke rumah sakit Banyumanik. Kemudian akhirnya dua-duanya ikut menyusul dan perkembangan selanjutnya akan kami infokan setelah ini. Begitu rekan Sari. Baik, terakhir, bagaimana langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya, tentunya kepolisian dalam ini pertama mengaman pelaku di Mapolsek Banyumanik dan terdapat anggota lain yang melakukan penyelidikan di lokasi. Kami kemarin juga melihat ada beberapa anggota kepolisian yang meminta keterangan, melakukan penyelidikan di lokasi dan lain sebagainya. Ini masih terus berjalan. Nanti kami akan kami sampaikan lagi perkembangan terkininya setelah ini. Begitu rekan Fadli. Baik, terima kasih banyak rekan Reza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat